Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Dwi Rizky, Hadir, Bu. Bimantara, Hadir, Bu. Dinda Suci, Hadir, Bu. Ayuan Ganes, Hadir, Bu. Mega Cantika, Hadir, Bu. Maike Selin. Hadir semua ya hari ini. Bu, saya belum di absen. Oh, siapa? Maaf, lupa Ibu. April, Bu. Ya, Aprilia. Hadir, Bu. Oke, kita sebelum memulai materi hari ini, alangkah baiknya berdoa dulu. Mari semuanya mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih semangat semuanya? Masih, Bu. Semangat. Makasih, Bu. Harus tetap semangat ya. Iya. Oke, kita hari ini akan mempelajari materi tentang mekanisme kerja bursa efek. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, agar anak-anak bisa mengidentifikasi pasar primer dan pasar sekunder. Yang kedua, agar anak-anak semuanya bisa mengidentifikasi penjualan dan pembelian surat berharga. Dan yang ketiga, agar anak-anak bisa mengidentifikasi Badan Pengawas Pasar Modal atau OJK. Nah, oke, langsung saja ke materi. Oke, nah, saat seseorang atau perusahaan ingin membangun sebuah bisnis, tentunya kan membutuhkan modal ya. Gunanya untuk mengembangkan suatu bisnisnya. Nah, mereka ini dapat menerbitkan saham untuk mencukupi kebutuhan akan modal. Nah, individu ini disebut dengan emiten. Emiten adalah pihak yang menawarkan saham kepada para eksternal atau pihak yang meminta bantuan kepada para investor. Nah, sampai sini sudah paham atau belum? Sudah, Bu. Oke, lanjut ya ke pasar primer dan sekunder. Nah, pasar modal ini terbagi menjadi dua, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Ada yang tahu kira-kira apa sih pasar primer? Halo, kok diam semuanya? Belum tahu, Bu. Oke. Nah, pasar primer itu merupakan tempat pertama kalinya menawarkan saham kepada para pihak eksternal. Sedangkan pasar sekunder yaitu tempat di mana para investor melakukan transaksi jual beli saham dengan investor lain. Nah, kira-kira apa ya perbedaan dari pasar primer dan sekunder ini? Apakah ada yang tahu? Belum tahu ya? Oke, Ibu akan jelaskan. Nah, perbedaannya, kalau pasar primer ini belum tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia, sedangkan kalau pasar sekunder sudah tercatat di BEI. Mengapa demikian? Karena kalau pasar sekunder ini bisnisnya sudah lama, sudah terbuka. Jadi para investor itu nantinya mudah berinvestasi di pasar sekunder karena kan ya perusahaannya sudah berjalan lama, jadi para investor itu tahu kalau nanti berinvestasi di pasar sekunder ini
nantinya bisa berkembang atau tidaknya. Kenapa kalau di pasar primer belum? Karena kan kalau pasar primer itu masih baru, jadi masih pemula. Jadi para investor itu ragu untuk berinvestasi, masih ragu seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa dilanjut ya. Bisa, Iya, Bu. 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 Berikutnya mengenai penjualan dan pembelian surat berharga. Nah, di sini contoh dari surat berharga yaitu ada saham dan ada obligasi. Kira-kira untuk proses penjualan dan pembelian surat berharga apa ada yang tahu? Halo. Halo. Kok diam semuanya ya? Belum tahu, Bu. Ini masih mendengarkan apa ini? Masih mendengarkan, Bu, sinyalnya. Siap. Kalau gitu Ibu lanjut saja ke proses penjualan dan pembelian surat berharga. Nah, proses jual beli surat berharga itu yang pertama yang harus dilakukan yaitu harus menghubungi perusahaan efek dan membuka rekening baru. Lalu setelah itu bisa melakukan penjualan secara online. Yang ketiga yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, terjadi proses tawar-menawar di sistem BI. Lalu data itu akan masuk ke dalam clearing dan penjaminan serta penyimpanan proses pemindahbukuan rekening. Nah, selanjutnya setelah itu Anda akan mendapatkan konfirmasi dari perusahaan efek. Dan setelah 3 hari, Anda akan mendapatkan bukti kepemilikan dan si penjual saham tersebut akan mendapatkan dana dari penjualan saham. Bagaimana anak-anak, sudah jelas atau masih belum mengerti? Sudah jelas, Bu. Oke, bisa dilanjut. Bisa. Bisa, Bu. Apa ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Sementara belum. Oke, Ibu lanjut saja ya. Materi yang terakhir yaitu Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, Badan Pengawas Pasar Modal ini atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan yang tugasnya itu mengatur, membina, serta mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal. Nah, jadi intinya itu OJK ini yang menegakkan aturan main di pasar modal. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ini kok masih apa ya? Kok lemas semuanya, masih semangat apa gimana? Masih semangat. Oke, kalau begitu ada yang ditanyakan apa tidak mengenai materi mekanisme bursa efek ini? Tidak, Bu. Tidak ada. Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberi tugas kelompok ya. Kan kemarin sudah dibentuk jadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Tugasnya yaitu dicatat dulu ya.
Iya, Bu. Nah, untuk kelompok 1 tugasnya yaitu mencari contoh pasar primer. Nah, tugasnya ini bisa dicari melalui internet. Untuk kelompok 2, tugasnya yaitu mencari contoh pasar sekunder. Gimana anak apa mengenai tugasnya, ada yang dibingungkan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, Ibu lanjut. Tadi kan sudah dijelaskan tentang materi mekanisme kerja bursa efek ini ya. Selanjutnya kita review bersama dulu. Sudah siap untuk mereview materi pembelajaran hari ini yang baru saja Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Coba tadi Ibu menjelaskan kan 3 poin ya, yang Ibu jelaskan dari materi mekanisme kerja bursa efek tadi. Coba bisa diulangi apa saja? Yang pertama ada apa tadi? Pasar modal, Bu. Iya, pasar modal tadi kan terbagi menjadi 2 ya. Itu apa saja? Yang pertama ada apa? Pasar primer dan pasar sekunder. Primer dan pasar Benar sekunder. sekali. Siapa tadi yang menjawab? Saya, Bu. Oh iya, Mbak April ya. Terima kasih banyak Mbak April. Ayo yang lainnya, coba tadi poin yang kedua ada apa? Penjualan dan pembelian surat berharga. Iya benar, ada penjualan dan pembelian surat berharga. Ini siapa ya yang menjawab ini tadi? Saya, Bu Dinda. Oh iya, terima kasih ya Mbak Dinda ya. Ya, Oke, tadi yang terakhir apa? Ibu membahas tentang apa tadi yang terakhir? Ada yang masih Badan ingat? pengawas pasar modal, Bu. Dan pengawas pasar modal. Iya, benar sekali. Iya, benar sekali. Terima kasih buat Mbak Mega sama Mas Bima ya. Nah, tadi kan mengenai penjualan dan pembelian surat berharga. Apa sih tadi contoh dari surat berharga tadi? Saham. Ya, saham. Terus apa lagi? Obligasi. Iya, benar ada saham dan ada obligasi. Nah, untuk proses penjualan dan pembelian, ada yang masih ingat? Bisa diulangi kembali. Halo. Kok diam semua ya ini? Masih ingat apa gimana? Halo, Bu. Tadi pertanyaannya, ya Bu, proses pembelian surat berharga ya Bu? Iya, proses penjualan dan pembelian surat berharga tadi gimana? Coba bisa diulangi. Siapa yang bisa mengulangi? Saya Bu. Siapa Rizky. ini Mbak siapa? Oh ya, Mbak Rizky. Rizky. Silahkan Mbak Rizky. Sebelum melakukan transaksi jual beli, menghubungi perusahaan efek dan membuka rekening. Selanjutnya Ya. dapat melakukan penawaran beli atau jual secara online. Selanjutnya kesepakatan harga antara penjual saham terjadi dalam proses tawar-menawar di dalam sistem BEI. Kemudian data akan masuk ke dalam clearing dan penjaminan serta ke lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk proses pemindah bukuan rekening. Selanjutnya,
akan memperoleh konfirmasi dari tes efek dan setelah 3 hari akan menerima bukti kepemilikan efek dan penjual akan mendapatkan dana dan penjualan saham. Bagaimana Bu? Apakah sudah tepat? Iya, benar sekali. Seperti itu ya. Bisa diterima ya teman-teman? Ya anak-anak semuanya dari penjelasan Mbak Dwi Rizky tadi. Oke, kalau begitu lanjut saja ya. Yang materi yang terakhir tadi kan Badan Pengawas Pasar Modal atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tadi apa sih yang dimaksud dengan OJK? Apa ada yang masih ingat? Ayo diulangi bersama-sama. Sebuah lembaga di bawah naungan Lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan yang bertugas mengatur dan membina hari-hari serta mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal. sehari-hari pasar modal. maka Intinya Iya, benar. Jadi tadi itu OJK ya. OJK itu adalah sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan yang tugasnya tadi mengatur, membina, serta mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal dalam melaksanakan prosedurnya. Nah, intinya OJK ini yang mengatur aturan main di pasar modal. Seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa Bu. Bisa, Bu. bisa Oke, kalau bisa Ibu rasa materi pembelajaran hari ini sudah cukup. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Nanti kita review bersama minggu depan ya. Iya Bu. Ya, oke. Kalau begitu, untuk mengakhiri materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri bila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Ibu Ya, akhiri Bu. materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.